Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat datang, saya ucapkan kepada ibu-ibu. Selamat datang di TK Jemberkasi. Terima kasih atas kehadirannya. Saat ini kita akan mengikuti presentasi CGP Angkatan 11 yang akan dibawakan oleh Ibu Agnes dan Ibu Yunita. Kiranya presentasi ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Selanjutnya kepada Ibu Agnes yang pertama saya persilahkan. Selamat siang, rekan-rekan guru hebat semuanya. Om Swastiastu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Kita santai saja ya ibu-ibu guru. Seharusnya siang ini ibu-ibu guru mungkin sudah melakukan aktivitas yang lain atau melakukan hal-hal yang lain. Tetapi siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan diseminasi budaya positif yang akan kami sampaikan, di mana salah satu tugas sebagai calon guru penggerak itu yang harus kami buat. Tetapi saya berharap ketika apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat buat kita, boleh bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik, sebelum kita memulai, saya undang kita semua berdiri yuk. Ya, suasananya rileks dulu. Coba ibu-ibu cari teman berdua hadap-hadapan. Cari teman berdua hadap-hadapan. Oke. Boleh yang tidak dapat teman sama saya? Iya. Coba sekarang ibu-ibu tatap temennya. Tatap. Belum saya mulai, instruksi sudah ketawa duluan. Tatap temennya. Oke, coba kasih senyum yang termanis. Oke, mungkin awalnya ketika ibu-ibu tersenyum itu karena terpaksa, karena sebuah perintah. Tetapi lama-lama coba perhatikan lawan kita. Pasti akan tertawa. Oke, ibu silakan duduk kembali. Iya. Iya, suasana kita menjadi suasana yang positif seperti apa yang akan saya sampaikan tentang budaya positif. Ibu-ibu, saat ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya dapatkan. Next, bersama dengan Ibu Yunita Nur Ardila. Nah, yang cantik ini yang pakai jilbab. Beliau berasal dari TK Aisyah dan saya dari TK Jemberkasi, di mana ini tugas kami untuk menyampaikan atau mengimbaskan apa yang sudah kami dapat selama ini. Next. Oke, ibu-ibu, di sini ada pertanyaan, mohon dijawab. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang setuju angkat tangan. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang setuju angkat tangan. Yang tidak setuju angkat tangan. Tidak setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Yang setuju? Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Yang tidak setuju? Yang bingung? Yang bingung angkat tangan. Oke, yang ketiga, sesuai dengan ininya kita, hati nuraninya kita. Oh, menurut saya iya. Oh, menurut saya enggak. Jadi sesuai dengan hati kita. Enggak dihukum ibu-ibu, tenang saja. Lalu yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi pada setiap siswa yang bermasalah. Benar apa salah? Benar. Yang bilang benar angkat tangan. Oke, yang selanjutnya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Benar apa salah? Benar. Yang setuju angkat tangan. Iya, yang nomor 3 sama nomor 4 kompak. Benar. Iya, itu ibu-ibu guru hebat, hal yang akan kami sampaikan ya tentang bagaimana kita menangani murid di
di sekolah kita. Next. Ya, yang akan kita pelajari adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Next. Oke, kita mau bermain lagi Ibu. Coba cari teman ya, berdua cari teman. Pas, oke. Hadapan. Oke. Nah, berdiri. Oke. Salah satu kepalkan tangan, bayangkan yang satunya tidak. Pasangannya tidak. Satu orang kepalkan tangan, yang satunya tidak. Kepalkan tangannya, bukan meninju ya. Kepalkan tangannya, bayangkan bahwa di dalam tangan kita, di genggaman kita ada sesuatu barang yang paling berharga, yang paling kita sayangi, yang paling kita tidak mau jadi milik orang lain. Apa kira-kira ya? Emas. Kalau emas saya nggak bisa karena gede Mas Ali. Kira-kira apa yang kita bayangkan ada di genggaman kita yang paling berharga? Sudah Ibu? Paling berharga ada di tangan kita. Lalu lawannya berusaha untuk membujuk, menyogok, merayu untuk bisa atau bahkan memaksa untuk bisa membuka kepalan tangan yang ada barang berharganya di tangan kita. Coba silakan dilakukan. Lawannya membuka. Bapaknya satu, ibu guru hebat. Ya, itulah kondisi anak didik kita, murid-murid kita, atau kita. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Orang lain? Tidak. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kita beranggapan bahwa murid kita atur, itu kita kontrol. Tidak, itu adalah dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu. Bapak satu, ya Ibu-Ibu. Jadi itu yang akan kita pelajari tentang budaya positif dan bagaimana kita tadi ada kontrol. Oke, next. Oke, balik. Nah, budaya positif adalah suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan dan mendukung pembelajaran yang kondusif sehingga pembelajaran dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran diri anak. Suasana positif juga dapat membentuk karakter positif anak. Next. Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak kepada anak sehingga membuat anak menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Lanjut. Nah, apa makna disiplin? Sebelum kita ke sini, Ibu-ibu, kalau kita berbicara disiplin, apa yang ada di pikiran kita? Disiplin. Ada yang bisa bantu jawab? Tidak usah takut. Tidak dihukum. Menurut ibu-ibu dari hati yang paling dalam, disiplin itu apa sih? Seperti apa sih disiplin? Nurut. Apalagi? Bertanggung jawab. Taat. Apalagi? Nurut, tanggung jawab. Kreatif. Disiplin itu kreatif, nurut, tanggung jawab. Tertib. Ya Ibu, tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang dibenarkan. Coba mari kita lihat bersama-sama.
Bisa baca? Disipline, ya, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dalam budaya kita, makna kita disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, mungkin contoh, baris yang disiplin, baris yang gak goyang-goyang, baris yang disiplin, harus disiplin, duduknya rapi. Atau mungkin kita berpikir bahwa harus didisiplin, itu harus biasanya apa? Dihukum. Kamu buat salah harus didisiplin. Nah, pikiran-pikiran dulu seperti itu ya. Disiplin berarti sesuatu yang bisa mengubahkan orang lain ya. Lalu disiplin positif seperti apa? Disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak, melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ternyata disiplin itu untuk mengontrol diri anak dan juga supaya timbul kepercayaan di dalam dirinya. Ya, kalau dulu disiplin yang dilakukan orang-orang dulu supaya apa? Kita takut, apalagi kita nurut anggapannya. Tetapi bahwa sebenarnya disiplin yang positif adalah untuk melakukan kontrol supaya ada kepercayaan diri. Kalau kita di sekolah untuk anak-anak kita yang kita didik. Nah, tanpa ada kekerasan, tanpa ada kecaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif. Anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan atau hukuman. Seperti permainan tadi, ya. Siapa yang bisa membuka tangan kita? Diri kita sendiri. Berarti kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa memaksa kita dengan sogokan, dengan apa lagi? Dengan rayuan maut, apalagi ancaman, tidak bisa. Hal yang bisa dilakukan ketika dia mau membuka berarti itu kesadaran dirinya. Begitu juga ketika anak kita, anak didik kita mau melakukan sesuatu, itu bukan karena kontrol kita, tetapi karena kemauan anak diri sendiri. Next. Nah, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila yang sering kita sebut. Ada 6 dimensi, apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Itu yang akan dilahirkan dari disiplin positif. Disiplin yang bukan dari paksaan, tetapi karena ada kepercayaan diri di dalam diri anak, dan inilah yang akan dihasilkan. Kita sering ngomong ya, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila apa itu? Ada 6 dimensi: beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Next. Nah, kira-kira kalau ibu-ibu yang mana? 1, 2, atau 3? Ketika kita melakukan sesuatu, motivasi perilaku manusia itu kira-kira pilih yang mana ya? Ibu pilih yang mana? Melakukan sesuatu, saya bekerja supaya dapat imbalan. Atau yang mana? Yang ketiga. Wih, keren. Yang ketiga. Oke.
Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada sesuatu yang pengen kita hasilkan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, hasil apa yang kita inginkan? Wah, saya biar tidak dihukum. Saya mau datang tepat waktu supaya tidak dimarahin kepala sekolah. Saya mau datang tepat waktu supaya saya dipuji, supaya saya dapat dikasih hadiah. Nah, ada 3 kategori ketika seseorang melakukan motivasi perilaku. Ya, yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini anak-anak kita melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ya, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contoh, hari ini aku mau datang tidak terlambat atau mau datang tepat waktu supaya tidak dihukum. Atau kalau di TK belum ada ya, di SD harus mengerjakan PR supaya nanti tidak dihukum. Lalu yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contoh, saya mau menghafal lagu supaya nanti saya dapat hadiah. Ada yang sering memberikan hadiah buat murid? Tidak. Tidak. Oke, sampai kapan kita akan beri-beri terus ya? Wih, suaranya bagus, kasih hadiah. Apalagi, wih, gambarnya bagus, kasih hadiah. Kalau kita punya. Iya. Lanjut, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini. Jadi, ketika anak melakukan sesuatu itu karena dia sadar, bukan karena suatu aturan. Mungkin pertamanya aturan, tetapi akan menjadi sebuah kesadaran. Salah satu contoh saya bawa yang lebih ini ya, lebih ringan. Misal, kalau ke negara kita harus pakai helm, atau ketika mengendarai motor kita harus pakai helm. Siapa yang buat peraturan ibu-ibu? Pemerintah. Yang buat aturan itu pemerintah. Yang buat aturan kita ikut nggak buat aturan? Waktu pemerintah buat aturan kita ikut nggak? Kalau naik motor itu harus kita rundingan nih. Kalau naik motor kita buat aturan yuk, harus pakai helm. Kita ikut? Nggak kan? Yang buat aturan satu pihak. Kita ikutin nggak? Ikutin. Kenapa? Takut ditilang. Takut ditilang. Tetapi kalau kita berpikir, oh iya, aku harus pakai helm untuk keselamatan. Benar apa benar? Nah, ketika kita menyadari, oh iya, saya harus pakai helm untuk keselamatan. Itu dari aturan atau dari diri sendiri? Dari diri sendiri. Jadi awalnya sebuah aturan, tetapi ketika kita sadar, itu menjadi kesadaran, ya. Ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi itu timbul dari diri sendiri, bukan karena takut ditilang, tetapi itu karena untuk keselamatan diri sendiri. Atau satu, zaman COVID kita disuruh pakai masker. Ada yang melanggar disuruh bayar 100.000 atau push up. Iya, itu aturan. Tetapi kalau misalkan itu menjadi kesadaran, oh iya, saya harus pakai masker bukan karena takut disuruh bayar 100.000, tetapi supaya saya tidak tertular COVID atau penyakit. Nah, itu timbul dari kesadaran. Jadi ketika kita membuat sesuatu itu bukan karena aturan ABC, tetapi karena kita sadar. Next. Nih konsep disiplin identitas gagal
adalah sebuah hukuman yang berakhir apa Ibu? Menyakitkan. Kalau dihukum sakit apa seneng? Sakit. Ingat ya waktu zaman SD. Tidak nyaman, murid jadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Nah, anak berbohong karena takut dimarah. Lebih baik berbohong aja daripada jujur dimarah. Nah, ini. Lalu murid menjadi rendah diri, minder. Kalau dihukum itu minder jadinya. Contoh kecil ya, ketika di sekolah zaman dulu, sekarang sudah tidak dilakukan. Misalnya kita berbuat sesuatu yang salah, atau kita tidak mengerjakan PR, kita disuruh berdiri di depan, diketawain sama temannya. Apa yang terjadi dalam diri kita? Malu. Iya, besok aku gak sekolah lagi. Iya. Nah, penghargaan. Tadi kan pernah gak ibu-ibu ngasih penghargaan? Gak pernah ngasih hadiah buat anak-anak. Nah, tidak efektif karena akan membuat iri hati. Dia benar satu aja dikasih hadiah. Lalu juga mematikan kreativitas. Ketika tidak ada lagi penghargaan itu, anak-anak akan males. Nggak ada hadiahnya, nggak usah dah. Mati jadi kreativitasnya, bukan dari kesadaran diri. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang ranking sudah dihapus ya, karena jadi ada iri juga. Iya, ada gap ranking. Ada kalau ini kan ada yang juara sama juara, yang enggak sama yang enggak. Nah, itu jadi apa? Jadi sebuah jurang pemisah ya. Lalu merampas hak menghargai dirinya sendiri. Itu kalau sebuah penghargaan atau hadiah-hadiah yang kita berikan, reward yang kita berikan kepada anak. Next. Nah, konsep disiplin identitas sukses. Konsekuensinya penguatan jangka panjang, jangka pendek. Tetapi perlu dimonitor ya, dipantau ya, diperhatikan, dipantau, distimulus ya, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, nah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi restitusi itu dimunculkan supaya murid sadar, tanggung jawab ya, bukan karena sebuah hal-hal yang lain. Lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid juga menghormati dirinya dan juga orang lain. Teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Oke, next. Nah, coba kita lihat ibu-ibu, guru hebat. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Weh, ini baru kompak. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ini udah kompak ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat bersama-sama ya. Next. Berapa benar, berapa salah? Teteng.
temannya sudah lari duluan, jadinya dia juga harus lari di belakangan, itu ya ibu-ibu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh kasus siswa menumpahkan air ke buku temannya. Kalau hukuman dia, yuk baca bersama-sama. Guru menghukum anak tersebut berdiri dengan satu kaki. Guru marah dan murid menjadi takut. Air tumpah, berdiri, angkat kaki. Anak takut ya. Lalu konsekuensinya? Guru memberikan konsekuensi untuk mengganti buku temannya yang basah. Ya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu anak menyelesaikan masalahnya. Ya, guru terbuka. Dia menjadi apa? Menjadi teman. Good. Menjadi teman. Jadi ditanya, sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Oke, next kita masuk di dalam keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Oke, berarti keyakinan kelas dibuat satu orang apa? Sama-sama? Sama-sama. Kita mungkin sudah sering dengar ya, peraturan kelas atau peraturan sekolah. Tetapi sekarang sudah diganti dengan keyakinan kelas. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam dirinya sendiri. Ya, seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan kelas, yang buat aturan siapa? Memang bersama-sama ya, guru dan murid. Tapi yang mendapat konsekuensinya siapa? Murid. Contohnya apa? Kalau di TK sudah kita adakan piket? Belum. Contohnya apa? Contohnya, siapa yang ribut di kelas? Biasanya anak-anak bilang apa? Belajarnya di luar. Aturannya dibuat bersama, tapi yang mendapat konsekuensi muridnya. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat bersama dan dilakukan atas kesadaran. Next. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Mungkin ibu-ibu di sekolah sudah buat ya peraturan kelas atau peraturan sekolah, dipajang cantik, dikasih hiasan, ya ibu-ibu. Apa dikasih bingkai-bingkai, tapi hanya menjadi sebuah jangan. Karena itu aturan, tidak ada kesadaran. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, pusing kalau banyak-banyak, cuma jadi pajangan, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Nah, ini peraturan. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Biasanya di kelas gitu ya diisi. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dilarang melakukan kekerasan, bergantian atau menunggu giliran. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
kata-kata yang positif ya. Nih contohnya, dilarang mengganggu orang lain diganti dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, bergantian atau menunggu giliran, mengajarkan apa ibu-ibu? Kesabaran dan juga menghormati orang lain. Jangan berlari di kelas untuk apa? Oke, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran untuk bukan untuk dihargai ya. Bukan untuk dipuji. Oke, next. Nih, contoh penerapannya ibu guru cantik nih. Guru memberikan gambaran perilaku yang baik dan tidak baik. Jadi tidak hanya sekedar ditulis, tetapi harus ada contoh real. Diberikan contoh, oh ini yang baik, oh ini yang tidak baik. Kalau kamu melakukan A, berakibat A, B gitu ya. Jadi harus diberikan contoh kepada anak didik kita. Next. Nah, anak mengelompokkan perilaku yang baik dan tidak baik bisa melalui kita sudah biasa lakukan. Mana yang kira-kira menurut anak-anak yang bagus, yang jahil sama teman atau yang sayang sama teman? Biasanya kan digambar gitu, anak-anak melingkari. Nah itu sudah tahu ya, anak-anak sudah diajarkan. Oke, contoh next. Contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak diajak, tidak hanya kita. Ya, mungkin kalau anak-anak yang belum bisa menulis, kan kita belum bisa menulis, mungkin nanti di papannya itu bisa ya kasih gambar, mungkin pakai cap jempolnya anak-anak. Jadi anak-anak dilibatkan di dalam membuat keyakinan kelas. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Yunita Nur Ardila. Dipersilahkan. Terima kasih semuanya. Beri tepuk tangan kepada Bu Agnes. Ya, semakin siang semakin lapar ya Ibu. Siapa yang sudah lapar angkat tangan? Saya. Saya juga masih lapar kok. Ya, baik. Di sini mungkin ibu-ibu mungkin baru melihat saya. Siapa sih saya di sini? Saya bukan siapa-siapa loh. Perkenalkan, mungkin Bu Agnes sudah memperkenalkan. Mungkin agak berbeda fotonya di sana ya. Ya, soalnya di situ foto yang tercantik akan dipajang. Nah, itu dah saya pajang di sana. Ya, mungkin seperti inilah bentuk saya. Saya ingin memperkenalkan lagi. Perkenalkan, nama saya Yunita Nur Ardila. Salam kenal untuk ibu-ibu guru hebat di sini. Saya guru TK Asia 2 Negara. Salam kenal Ibu. Ya, mungkin merasa asing ya melihat saya. Ya, merasa asing. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi sosialisasi tentang budaya positif. Nah, ibu-ibu mungkin setiap harinya anak-anak pasti setiap hari pasti ada bermasalah kan ya anak-anak ya. Ada yang rebutan lah, ada yang bu guru kayak gitu ya. Kayak ciling-ciling apa namanya? Kelingi-kelingi gitu lah ya. Terus ada yang masa ini tuh barangku gitu kan, ada kan gitu ya. Setiap hari pasti kita menemukan gitu karakternya. Ternyata setiap manusia tuh mempunyai kebutuhan, 5 kebutuhan dasar gitu. Nah sini yang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kesenangan dan kebebasan. Mari kita upas satu-satu tentang 5 kebutuhan dasar manusia sehingga kita tuh lebih tahu anak-anaknya tuh butuh apa dan kita tuh harus seperti apa untuk menanganinya. Oke, next. Untuk bertahan hidup. Nah, itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologisnya adalah pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kita sebagai manusia tetap ya pangan, sandang, papan itu ya yang kita tahu. Nah sekarang ditambah bertahan hidup. Kita di sini ibu bekerja untuk bertahan hidup pastinya ya.
untuk menerima gajinya diberikan untuk makan. Mungkin yang belum menikah beli skincare itu adalah kebutuhan hidup kita gitu ya. Kebutuhan hidup. Nah, untuk manusia ada fisiologis, ada reproduksi dan psikologis. Psikologisnya mungkin kita butuh rasa sayang, kasih sayang, merasa dihargai, merasa oh aku ini loh ada loh di sini. Aku bukan bayang-bayang semu itu, dia bilang gitu. Dan untuk cinta dan kasih sayang itu adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Cinta dan kasih sayang itu perlu nggak sih, Bu? Perlu ya. Apalagi kita sebagai makhluk Tuhan itu pasti perlu pasangan ya. Perlu pasangan dan perlu kasih sayang. Kasih sayang itu tidak hanya harus dengan pasangan, iya kan? Teman juga kita perlu kasih sayang kan? Iya. Jangan di depannya aja, iya aku sayang kok sama kamu, terus di belakangnya, iya orang tuh gini-gini loh. Berarti tuh cinta kasih sayang cuma tampak di depan aja, di belakangnya gitu. Nah, tidak hanya pasangan hidup, keluarga pun kita juga. Mungkin ada anak-anak kita ada yang broken home gitu ya. Dia perlu kasih sayangnya. Kadang-kadang kalau ada yang broken home tuh biasanya gimana, Bu? Ada nggak di sekolahnya anak-anak yang ibu bapaknya tuh pisah atau anak yatim piatu? Itu biasanya gimana? Pasti berbeda kan dengan anak yang lengkap keluarganya, ya kan? Nah, tidak hanya kasih sayang teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja juga kita perlu, karena di satu organisasi atau sebuah organisasi gitu, kita perlu juga teman kerja tuh yang saling mengerti kita, tidak hanya saling seperti yang Bu Agnes bilang tadi bersaing gitu. Enak gak sih dalam satu pekerjaan tuh bersaing itu enak gak sih? Enggak kan ya, enggak enak kan. Kita saling iri-irian, apalagi nanti dipuji bosnya. Oh ini bagus banget nih buat modul aja, kepala sekolahnya kayak gitu. Ini kamu contoh harusnya kayak gini, katanya kamu tuh salah gitu ya. Pasti merasakan tidak kenyamanan kan di sana. Nah, saling menghargai. Tidak hanya teman kerja, binatang peliharaan pun ada, bisa. Mungkin kita tidak bisa mencurahkan kepada, tapi binatang peliharaan bisa lah kasih sayangnya. Mungkin dia kita kerja, kalau saya bisa assalamualaikum, terus kucing nyambut, kan senang, kita merasa senang, happy gitu. Ya, dan kelompok di mana kita tergabung termasuk organisasi tadi yang saya bilang organisasi. Oke, next. Nah, untuk penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Biasanya kalau anak-anak di TK tuh biasanya kan ada sosok pemimpin gitu ya. Biasanya kan gitu kan, ada pemimpin, ada pengikut, ada pengikut gitu. Biasanya di indikator kita kembali indikator lagi nih. Indikator K13 itu kan ada sosial emosional, teman dia berteman itu bagaimana? Dia menjadi pemimpin kah, pengikut kah, atau menjadi pengikut dan pemimpin, biasanya gitu kan ya. Ada kan Bu ya? Ibu isu sih ada kok, ada. Ya. Biasanya penguasa itu biasanya dia egosentris, benar nggak sih Bu? Kan ada anak-anak egosentris, hanya ingin didengar, hanya kita tuh harus tertuju kepada dia aja gitu. Dan apa-apa aku dulu, yang nulis aku, yang hapus aku gitu. Biar dia merasa aku loh yang menguasai kelas ini. Ibu guru tuh sayangnya hanya di aku aja, dan kamu harus nurutin ke aku. Biasanya kan ada kayak gitu ya. Berarti kalau di tingkatnya biasanya egosentrisnya tinggi gitu. Nah, untuk kebebasan itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebebasan, mungkin kebebasan di sini adalah mungkin apa Bu? Pengertian dari kebebasan.
merdeka. Ya, sekarang kenapa sih kita sehari ini pemerintah menyandangkan bergembur-gembor adalah merdeka belajar gitu, bahwa anak-anak punya hak untuk memilih ya kebutuhannya yang harus dipenuhi, kegiatan apa yang dipilih itu bebas biasanya. Dan yang pusing siapa Bu? Bu gurunya ya. Bu gurunya yang pusing untuk mencari apa lagi ya tugasnya ya, kegiatan hari ini apa ya gitu. Nah, kita harus ini memberikan kebebasan. Kalau dulu misalkan kita bisa, anak-anak bisa diarahkan, kamu harus di sini ya, setelah ini kamu ke sini, habis ke sini, atau enggak klasikal biasanya gitu ya. Tidak ada kebebasan. Apa anak-anak bebas seperti itu Bu? Tidak. Nah, kebebasan itu dah. Di sini adalah merdeka belajar, merdeka. Ayo next. Selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Nah, coba kalau misalkan kita melakukan hobi kita itu, kita senang apa enggak sih Bu? Senang ya. Tapi kalau kita mau nonton kerja aja, sedih gak sih? Sedih ya. Apalagi sekarang kayaknya kita butuh refreshing ini gitu. Perlu gak sih Bu? Perlu ya. Jangan setiap hari Senin sampai hari Minggu kerja terus, apalagi di depan laptop gitu. Itu seneng gak sih? Sumpah iya Bu ya. Iya. Nah, ini anak-anak juga perlu kesenangan kok. Kesenangan anak tuh biasanya dengan cara bermain. Oke, next. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Misalkan Ibu Ani itu adalah guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama adalah Agus. Nah, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Terus menurut ibu-ibu ini, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Misalkan pasti ada kan ya kejadiannya di sekolah, ada nggak sih Bu? Dia merebut makanan temennya, mainan temennya, ada kan? Ada. Di sini misalkan makanan itu apa ya alasannya Bu? Mungkin ada salah satu menyampaikan alasannya kenapa Agus meminta bekal makan siangnya. Mungkin bisa Bu menyampaikan? Siapa yang mau? Apa nggak salah kok Bu, semuanya benar. Siapa yang mau? Kita mau? Kenapa alasannya? Ibu mau Bu? Iya nggak apa-apa. Curahkan aja Bu, menurut Ibu tuh kenapa nih si Agus ini gitu. Ayo. Kurangnya perhatian, bener. Terus apa lagi? Kurang kasih sayang, bener. Apa lagi Bu? Kurang makanan, ya bener. Mungkin juga. Terus apa lagi Bu? Kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang makan. Terus apa lagi Bu? Kira-kira Bu? Kurang kenyang, ya mungkin Agus gemuk mungkin ya, karena kurang mungkin dia. Terus apa lagi Bu? Kira-kiranya Bu? Egois, bisa boleh, gitu. Bener kok, bener. Terus apa lagi Bu? Pasti Ibu pernah kan menghadapi anak seperti ini kan pernah? Ya, nah inilah jawabannya. Trik. Oke. Nah, kalau misalkan tadi Agus melakukan perebutan makan siang kepada teman-temannya sehingga temannya terganggu, mungkin yang dihadapi ibu guru adalah memanggil si Agus misalnya ya. Kita manggil anaknya, kenapa kamu ditanyain? Kenapa kamu ngambil bekal makan teman-temanku? Gitu tanyain. Kalau misalkan Agus ngomong kayak tadi, saya kelaparan Bu. Nah, itu kebutuhan apa yang masih kurang Bu? Makanan yang tadi 5 kebutuhan dasarnya. Sarapan ya, sarapan. Sarapan, bener, sarapan. Itu apa Bu? Tadi 5 kebutuhan dasar. Bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Apa Bu? Bertahan hidup. Karena bertahan hidup, misalkan, iya Bu, saya soalnya lapar Bu. Soalnya di rumah saya, ibu saya nggak berkelit saya, gitu. Karena dia bertahan hidup sehingga dia mengambil makanan temennya. Nah,
dibutuhkan adalah kasih sayang, bertahan hidup. Apa yang dilakukan bu gurunya? Mengasih makan. Ya udah bu guru kasihan sama muridnya, guru kasih uang gitu ya. Beli aja jadi agak lagi ya gitu. Tapi kok besoknya dibeli lagi bu? Nah, gimana tuh? Ayo, dibeli lagi. Apa yang dilakukan, bu? Biasanya kita panggil orang tuanya ya sehari oke lah kita, ini aja dah, karena kasihan dia bu, apalagi muka anaknya melas ya. Soalnya kan saya ada kayak gitu bu, iya bu lapar, di rumah nggak ada makanan, kan karena kasihan apalagi dia melas gitu kan. Ya udah nih, bu kita kasih uangnya 2.000, ya besoknya bukan ke saya, tapi ke guru lain. Sampai saya ada 3 guru, ketiganya diminta uang, bukan diminta uang dengan alasan nggak makan, kan karena kasihan akhirnya kita ngasih uang. Akhirnya kita di sekolahan itu curhat lah, bu kok anak ini sering nggak makan sih gini-gini nih. Oke, kita panggil orang tuanya, bu bener nggak si anak ini dia kelaparan, selalu kelaparan gitu, apa di rumahnya nggak ada makanan kah atau bagaimana? Ibunya bilang apa? Ibunya bilang, oh enggak kok saya masak, anaknya itu nggak mau. Dia bilang soalnya di sekolahannya tuh gini, banyak yang ngasih makan. Bukan bertahan hidup namanya bu ya, itu mencari kesenangan gitu. Oh enggak bu, kalau yang satunya lagi bilang iya bu, soalnya saya nggak ada uang gitu. Ya kalau gitu ya gimana lagi ya. Mungkin kita ngumpulin komite biasanya ya ngasih sumbangan atau seperti apa gitu. Nah kalau misalkan Agusnya beralasan karena ia senang aja temannya jadi perhatian ke dia. Nah kebutuhannya apa bu? Dia cari perhatian aja gitu. Kebutuhannya adalah mencari kasih sayang temannya, bahwa aku dulu ada di sini gitu. Dan apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, biasanya ini adalah jagoan. Biasanya dikit-dikit berapas, dia merasa bangga, oh aku bisa nih merebutnya dari kamu gitu. Nah itu penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan, misalkan bosan dengan bekalnya yang sama, selalu telur mata sapi terus dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu telur mata sapi terus, biasanya gitu ya, ibunya pengen cepet ya telur. Nah kalau nggak telur ya mie gitu. Biasanya 2 itu aja. Nah karena temennya dihias dengan cantik, dia merasa iri dan dia merasa bosan, akhirnya dia ngambil temennya. Ada kan gitu bu? Ada nggak? Ada, pasti ada kok. Nah lalu apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati wajah temannya yang kesal, itu kebutuhannya adalah kesenangan. Ada kurang kesenangan. Nah oke, next. Dari kasus Agus itu kita memposisikan sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol, itu penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, saya mau tanya, di antara 5 ini ibu yang manakah ibu? Atau pemberi hukumankah? Atau menjadi temankah? Atau pembuat rasa bersalahkah? Ataukah pemantau-kah? Atau manajer? Jujur saja bu, katakan kepadaku. Biasanya jadi apa bu? Pemantau, ya nggak apa-apa. Pemantau, terus teman. Biasanya apa? Penghukum. Biasanya kan satu kelas biasanya satu sekolah itu biasanya ada yang ditakutin dia. Biasanya gitu. Benar nggak? Nah, kalau ketemu itu pasti ada nih. Iya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, teman, pemantau. Nah biasanya kita kombinasi biasanya bu ya, nggak hanya satu aja, biasanya kita kombinasi. Biasanya pemberi hukuman jujur aja bu, nggak apa-apa bu. Ya pernah kan jadi penghukum? Pernah, nggak apa-apa bu. Saya juga pernah kok. Pembuat rasa bersalah pernah bu? Pernah. Kok menjadi teman? Pernah. Kalau jadi pemantau? Sering, selalu. Nah, untuk menjadi manajer ini bu, pernahkah bu? Belum, nggak apa-apa bu. Nah, di sini kita kupas apa sih 5 posisi kontrol yang harus guru punya gitu ya. Nah, oke, next.
itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Misalkan kalau penghukum seperti Bu Agnes bilang, kalau misalkan telat, mungkin kita di TK nggak ada penghukum Bu ya, bener nggak sih? Ada apa enggak? Enggak ya. Oke, kita flashback deh dari SD, SMP, SMA. Yang manakah masa terbaik Ibu? SMA kah? SMP kah? SMP ya. Kalau di SD jarang mungkin Bu ya dihukum. Biasanya lebih ketat tuh di SMP, SMA. Kalau kita terlambat apa yang dilakukan guru Bu? Hormat bendera. Iya bener. Terus apa lagi Bu biasanya Bu? Keliling lapangan. Nah ini curhatan hati nih. Gak apa-apa kita flashback aja Bu. Nah biasanya diapakan lagi sama gurunya? Oh menuliskan, saya tidak akan terlambat lagi satu buku sidu yang 64 lembar. Ya. Iya gitu. Penghukum biasanya. Kalau saya dulu waktu kita flashback untuk kita SMP, SMA, SMP itu biasanya dikata-katain nggak sih? Sakit nggak sih Bu kalau dikata-katain? Mending disuruh hukum fisik atau psikis sih Bu? Fisik ya. Karena saya jujur Bu, saya pernah dihukum karena kos kaki saya tuh pendek, gitu, pendek. Seharusnya kan panjang. Saya pendek, saya dikata-katain Bu. Emang kaki kamu tuh bagus apa? Gitu bilang tuh. Saya bilang kaki saya bagus saja. Akhirnya hukum lari oke lah. Saya malunya tuh kenapa Bu? Hukumnya adalah itu dikata-katain di depan teman-teman yang lain kan malu. Apalagi upacara kalau nggak pakai topi, di mana kita dihukum Bu? Di depan. Malu nggak sih Bu? Malu. Kalau di TK biasanya apa Bu? Penghukum Bu. Misalkan tadi seperti Bu Agnes bilang, kita membuat keyakinan. Apakah sudah Ibu buat keyakinan kelas? Belum, nggak apa-apa Bu. Keyakinan kelas itu simpel aja. Di sekolah saya juga keyakinan kelas itu kita buat sama-sama murid gitu. Jadi kita flashback lagi ya keyakinan kelas untuk memantapkan. Mungkin setelah Ibu keluar dari kelas ini, mungkin Ibu bisa menerapkan besoknya gitu. Keyakinan kelas tuh biasanya gini Bu. Kalau di SD misalkan dia bisa nulis, ya, dan bisa pikiran sudah tinggi. Kalau di anak TK itu nggak bisa. Kita kasih contoh gambarnya. Gambar misalkan di kelas itu kita harus apa sih gitu. Pembukanya gitu. Kita harus belajar. Terus apa lagi? Dengerin guru gitu misalnya kan gitu ya. Terus apa lagi? Main. Biasanya kan beraneka ragam pembicaraan ya ngomong gitu. Kita tunjukin videonya atau fotonya. Ini apa yang dilakukan? Oh dia belajar, dia mendengarkan gurunya. Terus next, ini apa? Dia tidur Bu lari-larian. Mana yang benar Bu? Kalau di dalam kelas mana yang benar? Kita seharusnya seperti apa? Oh nomor 1 Bu, harus dengarkan Bu Guru. Oke janji ya dengan Bu Guru ya. Iya, gitu biasanya kan. Iyanya cuma hanya di mulut saja. Sampai ada berapa keyakinan Bu? Kalau saya tuh ada 6 keyakinan. Itu yang pertama adalah fokus biasanya. Yang kedua tuh anak TK saya, anak murid saya itu biasanya berlarian dalam kelas. Itu kesel gak sih Bu ya? Pasti banyak kasus dari situ. Gak sengaja disenggol lah, gak nabrak lah, dan apalah sebagainya gitu. Sehingga saya menerapkan kalau dalam kelas kita harus apa? Jangan apa berlari. Jalan. Kok berlarinya di mana? Di luar. Oke, larinya di luar ya. Kalau adik mau lari silakan keluar. Saya bilang gitu. Jadi ya, iya. Terus yang ketiga, kita harus saling menyayangi. Biasanya gitu. Karena sekarang kan pemerintah kan anti bullying, tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus saling menyayangi. Di sini teman, di sana teman, semua kita berteman. Nah, itu kita terapkan Bu. Kita harus saling menyayangi. Gitu. Terus yang keempat itu apa lagi ya? Membuang sampah. Nah, biasanya itu ada membuang sampah. Ini dah Bu ya. Sulit gak sih Bu? Kalau anak TK sih
mungkin ya sulit-sulit gimana gitu ya. Nah, itu membuang sampah, terus merapikan, ini ada PR yang paling besar. Ya, merapikan setelah bermain. Gitu. Lagi satu apa ya Bu ya? Saya lupa, pokoknya ada 6 gitu. Sehingga saat itu saya ajak gambar-gambarnya yang nggak baik sama yang baik itu saya campur. Mana yang baik yang tadi silakan perkelompokan di sini. Gitu. Akhirnya kita tempelkan, itu yang nempel anak-anak Bu. Kita buat tempelan anak-anak sehingga biasanya gini, anak-anak ketika kita libatkan anak-anak itu untuk mengerjakan keyakinan kelas, anak-anak itu harus bertanggung jawab. Dia ngeliat gambarnya, Bu, itu dia tidak ini, gitu. Misalnya ditunjuk, dia nggak rapiin Bu, itu main Bu, dia nggak rapiin Bu, misalnya gitu. Padahal buang sampah sedikit kecil aja, itu anak-anak ngeliat nggak sih Bu? Ngeliat, Bu, ini sampahnya si ini, gitu. Biasanya gitu kan ya? Iya. Nah, dari keyakinan itulah ada konsekuensinya. Misalkan mendengarkan Bu guru, biasanya kok nggak mendengarkan gimana? Kalau di sini tidak mendengarkan, silakan keluar, gitu ya. Kasihan Bu Agnes. Kalau di sekolah saya mungkin ya siapa yang tidak mendengarkan silakan di depan dan ternyanyi, gitu. Itu aslinya hukuman apa enggak sih Bu? Aslinya itu hukuman kan ya, itu nggak boleh kan ya. Nah mungkin dia anak TK mungkin sebatas itulah. Kok ngata-ngatain nggak mungkin ya kayaknya. Cuma di luar aja ya kayak gitu ya. Nah untuk membuat rasa bersalah itu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya membuat rasa bersalah gitu. Bu gurunya diam, tidak menunjukkan ekspresi. Ibu kecewa sama kamu. Misalnya gitu ya. Ibu kecewa sama kamu. Kamu bisa kok. Misalkan apalagi anak-anak fashion show gitu ya. Terus anak nggak mau. Biasanya bukan bu gurunya, tapi ibunya. Kamu tuh lebih bisa. Kenapa kamu nggak bisa? Gitu. Itu merasa bersalah nggak sih Bu? Iya. Apakah kita ibu guru seperti ini membuat rasa bersalah? Iya, mungkin. Kok pikir-pikir iya ya. Gitu. Oke, next. Nah, untuk menjadi teman, biasanya kalau di guru TK ini ada teman ya biasanya. Teman itu apa? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan hubungan untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya kalau teman, kalau di TK mungkin tidak akan terjalin Bu ya. Kasmaran itu kan nggak mungkin Bu ya, ya kan? Mungkin di SMA ini lah, kalau berteman ini berbahaya Bu. Apalagi Bu gurunya, guru sama muridnya lawan jenis. Oh ini berbahaya ini kalau berteman Bu ya. Nah Ibu senyum-senyum tuh berarti ada kasus tuh. Enggak ada Bu, maksudnya temennya gitu. Ya, kalau kita biasanya kan kayak gunan, ayo nanti ada bisa kok gitu ya. Ada Bu Nita boleh minta tolong nggak? Dengan happy, dengan apa? Mungkin anak-anak tuh secara tidak langsung dia menurutin karena kita merasa happy, membuat anak nyaman, gitu sehingga anak-anak menurutin apa yang kita perintahkan. Kalau di TK gitu, kalau di SMA ini lagi berbahaya Ibu. Ya, berbahaya ini kalau ibu teman. Biasanya kalau misalkan karena teman CGB yang lain cerita, itu adalah ketika SMA itu kita posisi teman itu tidak ada posisinya sama. Jadi ibu benar pernah mendengar nggak saya anak murid yang menegur gurunya, hey bro, pernah nggak gitu? Sekarang anak sekarang gitu kan ya. Hai bro, itu bu gurunya Pak gurunya loh. Pak gurunya asalnya sakit hati itu, cuma di depannya, oh iya gitu, ternyata sakit hati tuh loh. Iya, seharusnya gitu ya kan. Jangankan anak SMA, anak SD pun pernah melakukan seperti itu. Nah itu udah Bu. Yang berteman inilah, karena ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Negatifnya seperti itu, tidak ada Bu? Batasan antara guru dan murid gitu. Apalagi di luar gitu. Woi, pernah nggak Bu? Pernah ya? Pernah.
digodain. Hai cantik, anak SD loh, anak SD. Kayak pernah kan gitu Bu, anak SD digituin. Ini gimana coba? Hai cantik, boleh nggak minta? Nggak boleh gitu. Saya bilang, nah, ini kata ibunya, menjadi pemantau. Pemantau itu seperti apa sih Bu? Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang jadi posisi pemantau. Mungkin pemantau ini adalah mengawasi. Tuh, misalkan anak jadi diberi hukuman sama guru B, kita memantau aja, mungkin gitu Bu ya. Ya. Oke, next. Nah, ya manajer, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Posisi manajer ini yang kita perlukan Ibu. Misalkan anak-anak menumpahkan air di temennya gitu. Kalau misalkan Ibu gimana Bu? Dimarahin atau gimana Bu? Suruh ngelap Bu ya. Terus apa lagi? Bisanya. Nah, kalau menjadi manajer Bu, nggak gitu Bu. Menjadi manajer kita mau kayak mengcoaching, ya mengcoaching gitu. Anak-anaknya yang nggak sengaja, Bu tumpah, aku nggak sengaja. Terus kalau tumpah, kamu harus bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Gitu. Biar anak itu yang mencarikan solusinya, kita hanya bertanya pertanyaan pemantik lah untuk iya kalau misalkan basah terus adik harus melakukan apa? Iya harus dilap. Oke, habis dilap gimana? Iya besoknya kayak gini enggak? Kalau misalkan basah ini kalau temennya lewat bagaimana? Ya nanti jatuh temennya gitu, sehingga anak-anak tahu konsekuensinya. Kalau misalkan tumpah, kalau aku nggak bersihin, nanti temannya lewat bisa jatuh, bisa berdarah. Nah, biar anak yang menjawab itu, mencarikan solusinya. Kita hanya pemantik aja jadi manajer. Manajer itu terlihat sulit ya. Misalkan anak-anak jangan lari, gitu. Anak larian gimana Bu? Jangan lari. Adik seneng ya lari-larian ya? Iya. Kalau misalkan adik lari terus kena temannya, apa yang terjadi? Nanti jatuh, gitu ya. Nanti jatuh, terus temannya gimana? Nanti berdarah, tadi nangis dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ingin temannya nggak jatuh, adik harus melakukan apa? Nah, manajer itu coaching gitu Bu. Jalannya pelan-pelan. Oh iya, jalan pelan-pelan atau jalan cepat? Jalan cepat. Ya, itu manajer nih. Ini yang kita butuhkan Ibu, menjadi posisi kontrol, menjadi manajer. Oke, next. Nah, untuk identitas gagal itu menghindari hukuman. Nah, kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah, guru berdoa, biasanya menghardik, mengata-ngatai, menunjuk-nunjuk, kamu itu ya. Nah, misalnya gitu ya. Terus menyakiti bisa mencubit, seperti kata menyindir, gitu aja kamu bisa. Nah, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti, gitu. Hasilnya apa anak-anak yang dilakukan? Adalah memberontak, menyalahkan orang lain, hingga akhirnya berbohong karena dia merasa takut untuk dihukum. Nah,
dampaknya dengan dunia berkualitas itu adalah murid meletakkan guru yang penghukum itu adalah di luar dari pikirannya. Oh, aku benci sama ibu itu tidak berkualitas bagi anak. Murid berkata apa? Ah, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Itu dampak kepada murid apa? Akan terus dampaknya mengulangi terus menerus, misalnya untuk penghukum dan untuk membuat anak merasa bersalah. Biasanya guru biasanya berceramah mengatakan seharusnya kamu tuh bisa loh, kok sekarang nggak bisa gitu. Nah itu ibu kecewa sekali sama kamu, kenapa kamu tidak tampil gitu. Nah kamu seharusnya hasilnya apa? Sehingga anak-anak seperti itu adalah berbohong, menyangka enggak kok bu, aku nggak ngelakuin itu gitu. Kita menyembunyikan. Kaitan dengan berkualitas, mungkin guru itu bertahan hanya oh iya, diingatnya oh iya itu gitu. Terus murid berkata, ya udah maafkan saya aja gitu. Dampak pada murid adalah ketika pembuatan merasa bersalah, dampak pada murid adalah merasa rendah diri, nikah binti gitu. Oke, next. Identitas berhasil atau sukses. Nah itu jadi teman dan teman tahu. Kalau guru berkata biasanya membuat alasan untuk murid. Guru berkata, ayolah, please lah, tolong ibu ditanya. Nah apalagi saya akreditasi kemarin bu, saya curhat akreditasi. Kamu buat video tuh. Nah adik, tolong ya bu Rita, buat video ini satu aja gitu biasanya. Ayo deh bantu bu Rita ya. Tapi adik anak tuh oke. Satu aja kan gitu. Satu aja kan iya, karena kalau misalkan saking saya sibuknya kemana akreditasi, Bu Rita bisa diem nggak duduk di sini, kata dia bilang tuh jangan ke sana, jangan ke sana, jangan keluar, Bu Rita duduk di sini gitu. Karena sibuk dari engine-nya sini, dari sini gitu, sehingga anak-anak tuh merasa kok ibu ini dari sana mari keluar, entar dulu deh, tunggu dulu ya, keluar lagi. Nah ada yang ini ya, satu kali aja gitu ya. Hasilnya misalkan mungkin anak-anak yang ketergantungan gara-gara merasa teman, merasa anak itu nyaman kepada kita, sehingga hasilnya adalah murid itu ketergantungan sama kita. Kadang dengan berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, karena dia merasa berteman, merasa nyaman. Mungkin kita mungkin yang guru-guru zaman SMP, SMA yang jadi teman mungkin sampai sekarang kita ingat gitu ya. Nah, murid berkata, saya pikir ibu itu teman saya, ternyata begitu. Nah, dampaknya pada murid adalah biasanya seperti ini adalah ketergantungan muridnya itu. Misalkan karena kita terlalu berteman sehingga kita disepelekan, anak tidak lemah, tidak mandiri gitu. Bu Rita aja buatnya, saya capek, misalnya gitu ya. Nah, kalau pemantau itu guru perbuat adalah menghitung dan mengukur. Guru berkata, ayo anak-anak, peraturannya, kamu salah apa? Dengan datar gitu. Terus hasilnya adalah apa? Anak-anak itu adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitan dengan berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukuman juga berkualitas. Murid berkata, kalau misalkan, ayo anak-anak, sekarang karena telat, misalkan telat, ayo buka halaman ini, kerjakan LKS. Gitu. Nah, anak umurnya ya berapa halaman bu, halaman berapa bu, gitu. Dampaknya adalah menitikberatkan pada sanksi dan hadiah untuk dirinya atau pemantau. Nah, untuk next. Dan untuk identitas berhasil atau sukses ini adalah menghargai dirinya sendiri, yaitu adalah posisi manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan seperti saya tadi, pertanyaan pemantik sehingga anak-anak itu bisa menjawab. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan pada masalah ini. Hasilnya adalah anak-anak itu adalah menguatkan pribadinya, bertanggung jawab pada dirinya, mempunyai nilai-nilai kebajikan itu. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya bu, saya memperbaiki ini? Bagaimana caranya bu, saya nggak bisa. Dia mau bertanggung jawab kok gitu, tapi karena nggak bisa mungkin minta bantuan gitu ya. Untuk anak TK seperti itu mungkin. Dan kepada muridnya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, sehingga ketika kita mengajukan seperti anak sengaja ngumpahin, jangan gitu, mencuci tangan. Anak-anak biasanya gini-gini bu ya,
sehingga hatinya gimana Bu? Basah. Nah itu udah kita mengajukan preferensi romantik sehingga anak-anak tuh nggak gini-gini lagi, akhirnya dilap tangannya biar lantainya tidak basah. Oke, next. Nah ini adalah contoh penerapannya. Misalkan ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera, seperti yang tadi penghukum misalnya kita berdiri di depan. Nah, kalau membuat pembuatan rasa bersalah, berapa kali Bu gurunya bilang gini, berapa kali Bu guru harus memberitahu kamu, ibu tuh kecewa sama kamu, kok kamu nggak bawa sih topi dan atributnya, gitu biasanya. Nah, kalau posisi antara menjadi teman, ayolah yang tertib, gitu misalkan, barisnya rapi, gitu. Buat ibu bangga lah, kali ini aja ya, oke. Habis itu terserah, gitu. Nah, kalau menjadi pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan konsekuensinya, gitu. Nah, untuk menjadi manajer, kamu tahu nggak kesalahan kamu? Kira-kira gimana kamu perbaikinya? Apa kamu terus-terusan gak pakai atribut? Itu menjadi manajer. Oke, next. Nah, dari kasus-kasus itu kita harus mempunyai posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Nah, bagaimana sih posisi manajer? Kalau misalkan ada sebuah masalah, kita harus memerlukan restitusi. Apa sih itu restitusi gitu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, next. Diklik. Nah, ciri-ciri restitusi apa sih? Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau konsekuensinya kamu numpahin, berarti konsekuensinya gini ya. Berarti yang membuat itu adalah gurunya. Tapi kalau restitusi itu kalau misalkan kamu membuat kesalahan, kita merestitusi anak-anak sehingga anak-anak itu tahu mengevaluasi dirinya, menjaga-jaga. Oh, kalau misalkan jelas di sini, kalau aku simbol gini, nah memperkirakan itulah. Ya. Terus memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan pemaksaan. Misalkan anak-anak tuh nggak sengaja itu udah merobek. Kemarin kasus di sekolah saya adalah murid itu tidak sengaja menggunting baju temannya. Digunting, benar digunting Bu, digunting. Terus tak panggil anaknya. Berdua tuh udah ngadu, udah tahu ini punya aku digunting sama dia, kata dia. Yang satu bilang, aku tuh gak sengaja, kata dia bilang gitu. Udah salah ngotong lagi gitu ya. Tak panggil, oke, tak apa-apa. Kalau misalkan gimana sih ceritanya, mesti gitu kan ya. Ceritanya gimana sih sehingga kejadian sehingga anak itu bisa menggunting, misalnya dari kita nggak bisa menjudge, oh ya berarti kamu salah, berarti kamu minta maaf gitu. Kita nggak tahu sebelumnya itu dia ngapain sehingga digunting, sehingga kita mencari dulu akar permasalahannya, sehingga terakhir kita tawarkan kalau ini bolong itu kamu harus ngapain apa, nanti dimarahin sama mamanya gimana ini gitu. Iya, gimana Bu? Dijepret gitu, dijepret. Karena kalau menghubungkan sesuatu biasanya dia ada jepretan deh, gitu, jepretan. Tablas itu jepretan, jepret Bu. Dia ada jepretannya ini Bu, dijepret Bu, biar utuh gininya. Biasanya kan kalau robek kita atau ada dia bilang atau di plaster Bu, di plaster biar nggak bolong, di plaster gitu. Tawaran itulah anak-anak solusinya gitu. Nggak bisa kalau misalkan di pasar ini kalau dicuci nanti lepasnya lepas, gimana kalau dijahit saja gitu. Yang menawarkan gitu, kamu bisa nggak jahit gitu? Nggak bisa, terus siapa yang bisa jahit gitu kan? Oh nggak tahu, dia tukang jahit, dia bilang gitu. Kita memberikan tawaran, bukan pemaksaan. Berarti kamu tuh harus gini, mengganti bajunya. Nah itu kita yang memberikan paksaan. Tapi kalau tawaran gimana kalau dijahit aja gitu. Kita memberikan tawaran, bukan pemaksaan. Nah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, bukan pada karakternya itu. Dititik pada karakternya. Dia ketika anak itu sudah mau bertanggung jawab, mau menyelesaikan permasalahannya, berarti anak-anak itu memiliki karakter yang bertanggung jawab. Itu bukan tindakannya. Ya udah dengan terpaksaan gitu. Restitusi fokus pada solusi. Nah, solusinya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah di dalam kelompok. Oke, next. Nah, restitusi di sana ada namanya segitiga restitusi yang kita pelajari di budaya positif. Apa sih segitiga restitusi? Itu adalah merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar anak dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Oke, next. Nah, dari segitiga restitusi, nah namanya segitiga, berarti ada berapa sisi, Bu? 3. Sisi yang di bawah yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, posisi manajer harus menerapkan segitiga restitusi ketika ada anak yang bermasalah. Tidak hanya anak-anak, mungkin aja orang tuanya, gitu. Tidak hanya orang tuanya, mungkin anaknya yang di rumah bisa kita restitusi dia. Bagaimana sih caranya? Nah, oke, next. Nah, menstabilkan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalkan contohnya anak-anak berbuat salah kemarin itu adalah anak-anak tuh dia ingin membela temannya. Saya cerita ya, ada 3 anak. Yang 2 anak ini, anak laki-laki ini sedang rebutan mainan, Bu. Nah, yang satu yang perempuan ini menjadi untuk pahlawan. Datang-datang, kamu berarti salah. Dia sudah menghakimi gitu, anaknya itu. Kamu salah, ini kok punyanya dia dulu gitu. Dia merasa posisinya itu dari benar yang perempuan ini. Sehingga yang lagi satu ini tuh gak mau ngalah. Akhirnya dipiting lah leher temennya, Bu. Kita gak mau cekek ya, dipiting gitu. Nangislah si anak ini, jerit-jerit nangisnya gitu ya. Udah ini, yang satu sudah nangis nih gara-gara direbut gitu. Udah ini kamu main aja, biarin aja dia. Nanti kalau datang bilang sama aku, bilang gitu. Akhirnya kamu sih salah, kamu ini pokoknya ribut dah satu harian itu tuh sampai di luar tuh permasalahan cuma ada gitu. Sehingga si anak ini yang merebut ini nangisnya ya benar nangis menyedihkan lah, mungkin saya tahu apa, sehingga saya panggil dan si perempuannya itu saya tanya, kamu apain si A ini, saya bilang gitu. Iya, dia gini, Bu, kata dia bilang, dia tuh merebut mainannya si B gitu, si B sampai si B tuh nangis. Terus iya, yang si C ini ya aku bela si B kan orang dia yang duluan, dia bilang gitu. Oke, gak apa-apa. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas tuh oke, gak apa-apa. Kamu mau bela temanmu ya? Iya, karena dia si yang B masa kecilan, jadi diemong lah gitu. Oke, gak apa-apa gitu. Sehingga si anak tuh gak merasa, aku salah ya, aku akan dihukum. Biar anak gak merasa itu, kita memberikan kenyamanan kepada anak. Oke, gak apa-apa kok, berdosa juga gak apa-apa. Tapi, nah ada tapinya, masih ada tapinya. Oke, gak apa-apa, berdosa juga gak apa-apa kok. Nah, sehingga si anak tuh agak tenangan, tidak akan berbohong nantinya, tidak akan menyangkal gitu. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita membuat nyaman ketika anak-anak emosi, kita turunkan dulu emosinya, stabilkan identitasnya. Oke, gak apa-apa kok, kamu berusaha juga gak apa-apa gitu. Oke, next.
Nah, lalu validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan. Setelah menstabilkan identitasnya, ya kalau nggak apa-apa kok, lalu bilang, kamu kamu melakukan apa emangnya sama si A sehingga si A tuh menangis, gitu. Iya bu, aku pitik lalu aku pukul. Sudah dipitik terus dipukul, ya nangis lah anak ini. Itu perbuatan salah enggak? Gitu. Iya salah gitu. Dia harus menyadari itu validasi tindakan yang salah. Emang alasan kamu apa yang kamu lakukan sehingga kamu meeting? Balik lagi cerita, iya bu karena dia lagi mau ambil punya mainannya gitu, mainannya, sehingga kita tahu alasannya dari ketika si anak C melakukannya adalah gara-gara si A ini merebut mainan si B. Nah, Pak sudah setelah tahu permasalahannya, nah oke, next. Lalu menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercayai dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Setelah validasi, setelah saya menanyakan apa kesalahannya, nah lalu keyakinan kelas itulah bu, di sanalah keyakinan kelas itu bermanfaat, berguna. Nah, kamu meeting temenmu benar apa enggak? Oh enggak. Kalau kita sama teman kita harus apa ya? Nah, balik lagi keyakinan kelas. Iya, saling minta maaf. Kamu sudah minta maaf? Udah. Terus kalau teman-teman harus apa? Kalau misalkan nggak lupa, kita harus apa? Harus saling menyayangi. Kamu sudah sayang nggak sama temenmu? Nah, balik lagi keyakinan kelas. Jadinya keyakinan kelas itu tidak hanya menjadi pajangan semata, gitu ya. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Nah, inilah kemarin saya membuat restitusi. Nah, mungkin sekian dari kami untuk siang hari ini. Mungkin ibu-ibu di sini ada pertanyaan yang bisa atau sharing pengalamannya, silahkan, sehingga kita menambahkan wawasannya ibu ya. Nah, mungkin monggo bu, siapa yang ingin bertanya mungkin. Nah, tidak apa, tanyakan saja apa keluh kesahnya. Misalkan, bu, saya punya kasus di sekolah saya, sampai sekarang saya tidak punya titik terangnya untuk memberikan solusi gitu. Monggo silahkan, bapak curhat aja bapak ya bu, kayak mama dede curhat dong gitu. Mungkin, nah itu Bu Agnes melakukan restitusi. Mungkin Bu Agnes beda lagi melakukan restitusinya gitu. Permasalahan yang berbeda mungkin ya Bu Agnes ya. Ya, permasalahannya apa Bu Agnes? Ke toilet nggak balik-balik. Ke toilet nggak balik-balik, ngapain tuh? Nah, mungkin ingin mendengarkan cerita Bu Agnes kenapa muridnya nggak balik-balik nggak? Penasaran tuh ya? Nggak balik-balik. Murid TK loh, bukan murid yang lain. Ini murid TK. Ini murid TK bu. Murid TK nggak balik-balik itu ngapain? Apakah di toiletnya itu ada mainannya mungkin? Biasanya anak-anak di murid di sekolah saya tuh anak yang mau pipis tuh diantarin sekelas. Ya, bener gak? Bu, saya mau pipis. Bu, saya mau nganterin dia bu. Gitu. Ngantarnya cuma 1 orang tapi 5 orang gitu. Biasanya gitu gak? Atau tempat saya aja kayak gitu. Karena dia ingin keluar aja gitu. Ntar balik lagi. Ntar dari 5 itu, bu saya mau pipis, diantar lagi sama teman yang lain gitu. Dia ingin keluar aja gitu. Ada gak gitu bu? Ada. Atau biasanya tuh anak murid saya tuh biasanya kalau ke kamar mandi itu alasannya cuci tangan lah, cuci kaki lah, cuci muka, bu ngantuk bu gitu. Biasanya pagi-pagi tuh ada anak pagi-pagi itu nguap gitu. Ayo adik cuci muka dulu. Nah cuci muka itulah dijadikan alasan bu. Bu saya ngantuk, saya mau cuci muka. Bentar lagi 10 menit, bu saya ngantuk, saya mau cuci muka. Ada nggak gitu bu? Menurut saya ada gitu soalnya bu. Beraneka ragam ya. Mungkin ada ibu yang mau curhat bu. Iya oke, silahkan. Apa yang harus kita lakukan? Tadi kan nih bilang dikasih kalimat pertanyaan tematik ya. Di saat kita ingin memberikan pertanyaan tematik tapi anak tidak mau menjawab sama sekali, jadi kan tidak ada
cerita yang kita dengar, mungkin di suatu kejadian itu kita tidak kebetulan kita tidak melihat dengan kejadian pasti, teman-temannya juga tidak ada yang lihat, cuma mereka berdua aja misalnya. Dan saat kita ingin tahu jalan ceritanya, tapi semua kedua anak ini tidak ada yang memberikan jawaban dan memberikan cerita. Jadi bagaimana solusi yang harus kita ambil? Nah, ya, pintar Ibu. Bagus sekali. Ada menurut saya, nah kenapa bisa anak dua itu tidak mau berbicara? Pasti kan ada salahnya Bu ya. Nah, itu 5 butuh dasar itu Bu, apa itu Bu? Nah, biasanya ini yang tadi itu kan ada 2 anak. Yang satu anak tuh nggak mau ngomong. Jadi kita yang mengarang-arang, adek tadi kenapa? Kok si A ini kok menangis misalkan gitu. Jadi gimana Bu? Karena kayak tadi ada kejadian kebentur katanya. Iya. Yang satunya sudah nangis, yang satunya tapi nggak ada yang mau jawab. Oh ya, nggak mau jawab. Ya, kejadiannya sama Bu. Anak itu bukan ceritanya sama ini Bu. Kita nggak ngelihat kejadiannya itu. Tiba-tiba anaknya sih nangis. Jadi 2 orang ini tidak mengaku Bu ya. Dia menangisi temannya gitu. Sehingga kadang-kadang tuh kita menyalahkan pasti anak yang lebih aktif biasanya Bu ya. Ya, tadi ngapain aja? Kok bisa si A ini nangis gitu? Diam aja. Ditanyain sama yang nangis, adek tadi kenapa kok bisa nangis? Jatuh kah atau apa? Kan ada anak yang diam gara-gara ketakutan kan ada gitu ya. Jatuh kah? Kalau misalkan adek nggak mau ngomong, Bu Rita nggak tahu nih kejadiannya apa. Dia bilang gitu. Adek jatuh, didorong. Nah, pasti ada anak-anak tanda kan ya. Anak tuh pasti ngasih tanda kok. Dia nggak ngangguk, tapi dia diem. Nah, kita harus peka tuh kadang-kadang tuh anak-anak tuh terus dia diem, disenggol. Itu kita misalkan kejadian tuh misalkan apa didorong diapain gitu. Kok ketika ngomong dorong dia diem gitu. Oh berarti ini didorong. Didorong sama siapa? Ada yang lihat nggak? Kita tanyain sama anak yang 2 itu. Tadi ketika anak semuanya nggak tahu, nggak melihat kejadiannya, tetapi 2 anak itu tadi adik gimana? Ketika misalnya berbentur. Tadi adik lari-larian ya. Kita tanya bukan kata pemantik, tapi kita tanya sekira-kiranya perkiraan kita ini terjadi apa gitu. Pasti anak-anak kasih kode kok biasanya, karena dia diem aja, dia geleng-geleng, biasanya ada ngangguk, kok nggak mau ngangguk nggak kira ngangguk ya, pasti dia diem atau karena dengan kalau misalkan kita temukan satu permasalahan misalkan ada nggak sengaja ya, misalnya ada larian ya, terus ada dorong ya, terus ada sebenarnya nggak geleng-geleng, kita ulangin lagi tuh Bu, pertanyaan yang sekira-kiranya dilakukan. Biasanya anak-anak itu kadang di semua pertanyaan itu kadang diam gitu. Nah itulah biasanya kita model ceramah biasanya Bu ya. Adik kok lari-larian itu nanti temennya jatuh nggak sengaja. Tapi nggak sih Dek, kita mencarikan empatinya sekira-kiranya kalau misalkan adik jatuh itu gimana sih rasanya, sakit enggak sih gitu, sakit enggak sih, sakit ya, dia sakit banget ya. Nah itu udah dirasain sama si anak ini nggak sengaja misalkan gitu. Kalau misalkan anak dia tuh kita yang mempertanyakan sekira-kiranya yang terjadi gitu. Kalau kejadian anak kita tuh biasanya itu aja biasanya. Nah kita ulang-ulang aja itu, kita lihat ekspresinya si anak ini gitu. Tapi dengan kata-kata jangan, oh kamu lari ya, ambil nunjuk-nunjuk lagi. Enggak, kita aja duduk sama-sama bareng. Kita tinggi kita samakan, kita jongkok kayak atau apa. Jangan ibu berdiri, dia tunduk sehingga anak merasa takut biasanya. Nah, dari posisi tubuh kita juga Bu, kita kayak merendah atau dia duduk kita duduk, cari matanya Bu biasanya. Ya, biasanya cari matanya. Dia tadi larian nggak? Iya larian ya. Biasanya kalau nggak mau geleng-geleng atau apa, pasti anak-anak tuh kasih kodenya, setidaknya kita yang harus peka gitu. Ya gimana Ibu? Puas kah? Nah, atau yang lain mungkin Bu? Saya
tutup ya, terima kasih untuk Bapak Ibu-ibu hari ini yang sudah Masya Allah yang sudah hebat mendengarkan. Semoga apa yang dapat didengar bisa diaplikasikan, implementasikan di sekolahannya. Semua budaya positif ini ditujukan untuk guru dan kembali lagi berpihak kepada anak. Ya, itu. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata dan perbuatan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan apa biasanya? Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat siang. Acara bebas. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya, yang seharusnya sudah bersantai di rumah, tetapi boleh mendengarkan presentasi kami. Dan biarlah ini tidak hanya menjadi sebuah penyampaian dari kami, tapi harapan kami supaya itu juga boleh dilakukan di sekolah ibu-ibu semua, baik yang sudah lama, yang baru, dan semuanya kembali untuk murid. Dikatakan berpihak kepada murid. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati.